Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun. Utawi iku fasal suwiji. Dalam syarah iku fi ahkami nafaqatil aqarib. Jadi nantinya ini akan membahas masalah nafkah kerabat-kerabat. Nah, ini penting. Jadi nafkah itu memang di masyarakat kita ketika sudah berkeluarga itu menjadi kewajiban kita. Misalkan kita sebagai orang tua ya wajib menafkahi anak. Dan nanti akan dibahas panjang lebar. Qaluhu wa nafaqatul amudaini utawi nafkahi wong tuwa loro lan anak. Minal ahli saking keluarga iku wajibatun iku wajib. Jadi kewajiban kita menafkahi keluarga itu memang bagi untuk siapa saja lil walidaini maring wong tua loro. Wal mauludina lan pira-pira anak. Kita sebagai anak itu bisa kewajiban menafkahi orang tua. Ketika nantinya ada catatannya, nanti akan dijelaskan. Misalkan orang tua sudah tua, tidak mampu bekerja dan sakit-sakitan, nggak punya harta, kita sebagai anak wajib menafkahi, membiayai, memberikan makan dan lain-lain. Nah, itu pentingnya nantinya kita bahas nafkah. Dan juga kita juga kewajiban menafkahi anak. Dan nanti anak yang bagaimana yang kita nafkahi? Apakah anak yang sudah bekerja atau anak yang memang belum balik atau anak yang masih di pesantren dan lain-lain? Akan dijelaskan nanti. Qaluhu fa'amal walidu. Monggo anapun fa'amal waliduna monggo anapun utawi pira-pira wong tuwa. Fatajibu mongko iku wajib apa nafaqatuh apa nafaqai walidun. Oleh wajib nafkah mau bisyartaini kelawan syarat luru. Jadi orang tua itu wajib nafkah. Wajib kita nafkahi orang tua tersebut dengan dua syarat bisyartaini. Jadi nantinya ketika ada ini maka orang tua wajib dinafkahi. Sing pertama al-faqri, rupane fakir. Jadi ketika nantinya ke orang tua fakir itu bisa masuk kriteria yang wajib kita nafkahi. Lah fakir ku gimana? Ai qauluhu dalam syarah. Lahum wa huwa adamu qudratihim ala malin au kasbin. Jadi memang ada orang tua dikategorikan fakir kalau memang dia tidak mampu atau tidak punya harta atau penggawean atau pekerjaan. Jadi misalkan ada orang tua terus sudah berumur 80 tahun, enggak punya harta untuk dibuat makan sehari-hari, nggak punya pekerjaan. Lah itu wajib kita nafkahi. Pancen dia pancen dia memang termasuk orang tua kita. Tapi kalau memang orang tua masih sehat, masih muda, itu kita tidak wajib menafkahi. Kalau memang dia bisa bekerja, punya harta. Jadi kewajiban kita menafkahi orang tua ketika al-fakir. Ketika memang dia termasuk orang yang fakir, tidak punya harta untuk mencukupi kebutuhan makan, minum, dan sehari-hari. Dan juga dia tidak punya pekerjaan. Yang kedua wazamanah, lumpuh. Kalau memang orang tua itu tidak mampu bekerja, tidak punya harta, fakir, dan juga lumpuh. Itu memang wajib kita nafkahi. Awil fakri utawa fakir wal jununi lan edan. Jadi memang syarat yang kedua itu atau memang orangnya fakir dan gila. Nah, ini memang ketika nantinya orang tua kok gila, itu otomatis dia wajib dinafkahi anak. Karena dia sudah tidak mampu bekerja, sudah tidak mampu menggunakan hartanya dengan baik. Kalau memang punya harta, tapi di sini kan ada catatan al-fakir, fakir dan juga junun, gila. Jadi ini dua ini menjadi kategori ketika seseorang orang tua itu wajib dinafkahi anak. Lah terus ketika nantinya orang tua punya harta atau pekerjaan gimana? Lah itu dalam syarah kan qauluhu wa zamanah ya masdarul zamina ar-rajul zamanatan idza hasalahu afatun. Nah ini fa'in qadaru ala malin. Ketika nantinya ada orang tua yang punya harta, jadi meskipun dia tidak bekerja tapi punya investasi atau misalkan punya kontrakan toko atau misalkan punya harta banyak 1 M misalkan.
Lah itu kan misalkan dia punya harta tapi nggak kerja. Kan mampu mencukupi kebutuhannya, mampu untuk digunakan sehari-hari untuk makan, minum, dan lain-lain. Ya, au kasbin, atau dia punya pekerjaan. Jadi nggak punya harta tapi punya pekerjaan. Misalkan dia bekerja di pasar, misalkan jualan pakaian misalkan. Lam tajib nafaqatuhum, maka tidak wajib dinafakoi. Jadi kriteria orang tua itu memang fakir yang wajib dinafakoi. Itu kalau memang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Kalau memang dia punya harta atau punya pekerjaan, maka kita tidak wajib menafakoi mereka. Tapi misalkan kita kasih uang, kita kasih makan, ya nggak masalah. Cuman nggak wajib. Jadi kadang kan zaman sekarang ada orang tua yang nggak kerja tapi punya harta, punya investasi misalkan. Ya bisa saja. Atau misalkan dia punya kontrakan toko. Cuman di rumah tiduran tapi punya banyak uang dari hasil kontrakan. Nggak wajib kita nafkahi. Nah, jadi memang nafkah kepada orang tua itu memang kalau dia tidak punya harta atau tidak punya pekerjaan. Jadi memang piye-piye lah niki orang tua iki ikut kepada anak makan minum kebutuhan sehari-hari ki mau. Wong pancen orang sudah tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, masuk kategori fakir. Ya iku menafkah sing orang tua. Gimana pun tetap itu orang tua kita, harus kita rawat, kita beri kecukupannya sehari-hari ki mau. Nah, itu pentingnya seorang anak ketika punya rasa terima kasih kepada orang tua akan memberikan sesuatu balasan berupa nafkah ketika memang orang tua iki wajib kita nafkahi. Misalkan pun ketika orang tua tidak wajib kita nafkahi, punya harta, punya sesuatu, misalkan investasi. Tapi kalau memang anak punya kesadaran, punya rasa terima kasih bahwa dia pernah dirawat, pernah dinafkahi oleh orang tua dulu ketika masih kecil, itu aku yakin seorang anak akan memberikan sesuatu kepada orang tua. Misalkan punya jajanan diberikan kepada orang tua, punya uang diberikan kepada orang tua, itu akan terasa indah. Meskipun toh seorang anak belum wajib menafkahi orang tua karena orang tua masih punya sesuatu. Tapi nggak masalah kita memberikan sesuatu kepada orang tua. Jadi memang orang tua ada yang wajib kita nafkahi, ada yang tidak. Terus masuk kategori anak. Wa amal mauluduna, anapun utawi pira-pira anak. Anak wajib dinafkahi. Fatajibu mongko iku wajib apa nafaqatu apa nafkahi mauludina bisalah sati syara'id. Bisalah sati syara'id itu kelawan telu pira-pira syarat. Anak wajib kita nafkahi ketika memenuhi 3 syarat. 3 syarat ini kok terpenuhi, maka kita wajib menafkahi anak. Kalau sudah menikah, kalau masih jomblo ya belum wajib. Yang pertama al-faqri, rupane fakir. Wasigori lan cilik. Anak wajib dinafkahi kalau memang dia masuk kategori fakir. Fakir itu nantinya anak yang memang tidak punya harta. Jadi misalkan anak meskipun kok sigor, meskipun anak kecil belum balik, kok punya harta, maka tidak wajib dinafkahi orang tua. Kan zaman sekarang banyak ada anak kecil yang belum mencapai balik, masih kecil, tapi punya penghasilan dari YouTube, atau punya penghasilan dari TikTok, atau punya penghasilan dari lain-lain. Dari mulai dia nyanyi, atau mungkin apa, itu memang tidak wajib dinafkahi orang tua, karena dia tidak masuk kategori fakir. Dia punya harta. Tapi kalau memang anak tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, alias masuk kategori fakir. Dan juga sigor masuk kategori anak kecil, artinya belum balik. Ketika anak sudah balik, maka tidak wajib dinafkahi orang tua. Meskipun toh dia nantinya gak mau kerja, itu salahnya sendiri. Tapi yang penting ketika dia kok masih belum balik dan masih belum punya harta dan pekerjaan, maka wajib dinafkahi. Awil fakri utawa fakir wa zamanati lan lumpuh. Atau dia fakir dan juga lumpuh. Jadi misalkan dia sudah balik, tapi masalahnya apa? Dia punya cacat, yang mana dia tidak mampu untuk bekerja misalkan. Atau di situ juga tambahan lagi ketika nantinya dia nggak punya harta, jadi nggak punya harta, juga dia punya cacat yang mana nggak bisa bekerja.
Nah iku tetap orang tua wajib menafkahi. Awil fakri utawa fakir wal jununi lan junun edan. Atau memang ada anak itu memang dia iki mau meskipun toh sudah balik tapi fakir, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan dan gila. Nah ini juga masuk kategori orang yang wajib dinafkahi. Qaluhu wa nafaqatu raqik utawi nafkahi budak. Wal bahai milan pira-pira raja kaya iku wajibatun ku wajib. Ketika nantinya ada budak, zaman sekarang sudah tidak ada budak, zaman dulu ada orang punya budak, itu wajib dinafkahi. Zaman sekarang bahaim punya hewan ternak misalkan, punya sapi, punya kambing, itu wajib dinafkahi. Jadi misalkan saya punya sapi 5 misalkan, itu wajib saya kasih makan, kasih minum kebutuhannya sehari-hari. Karena itu termasuk nafkah yang wajib bagi saya untuk bahaim kewan kimaum. Jadi memang dalam pembahasan nafkah itu tidak hanya kewajiban untuk orang tua saja, tapi anak juga bisa. Dan itu juga kewajiban nafkah bisa terjadi ketika orang punya budak, ketika orang punya kewan sapi, punya kewan kambing dan lain-lain. Itu memang kita wajib menafkahi. Jadi mikirkelah piye carane iki mau tanggung jawab kita, punya tanggung jawab menafkahi mereka. Mau penting. Wala yukallafuna lan ora den perdi-perdi. Sapa rokek lan baim minal amali saking penggawean. Maing perkara layutikuna ingkang ora padha kuat sapa rokek lan baim. Jadi memang ketika kita punya budak, nih zaman sekarang nggak ada budak. Ketika kita punya kewan misalkan, punya sapi, punya kambing, punya kerbau, itu memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan kewan tersebut pada sesuatu yang memang dia nggak mampu. Misalkan, nah, nek zaman sekarang kan punya sapi. Sapi misalkan saya suruh untuk membajak sawah. Jadi saya punya sawah, punya sapi. Sapi 2 untuk membajak sawah. Misalkan, biasanya umumnya sapi ini itu untuk membajak sawah setengah hektar. Tapi tak guna ke 1 hektar dibajak oleh 2 sapi. Itu tidak boleh. Karena apa? Tidak mampu. Misalkan. Jadi sapinya memang mampunya cuman untuk membajak 2,5 hektar. Tapi dalam 1 hari tak suruh membajak sawah sampai 1 hektar. Itu nggak boleh dalam 1 hari. Jadi memang kita tidak boleh memaksa hewan pun atau budak untuk melakukan suatu pekerjaan yang mana dia sendiri nggak mampu. Jadi cara bahasanya itu memaksa-paksa kewan atau budak itu mau untuk melakukan perkara yang berat. Nah, itu memang nggak boleh. Terus nantinya dalam pembahasan anak, ketika memang anak mampu bekerja bagaimana? Itu dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri. Fal ghaniyu al-kabir la tajibu nafaqatuhu. Memang anak yang sudah dewasa, sudah balik dan kaya, punya harta, itu tidak wajib dinafkahi. Ilangkol wa qadistufida mimma taqaddama annal walad al-qadir. Seorang anak yang mampu alal kasbi al-laik bihi, yang mampu melakukan pekerjaan yang layak. La tajibu nafaqatuhu, gak wajib dinafkahi orang tua. Jadi misalkan saya punya anak saya umur 20 tahun mampu untuk bekerja misalkan jualan pakaian di pasar, mempunyai toko. Tapi ketika nantinya saya sebagai orang tua ini, apakah wajib menafkahi anak saya? Enggak wajib. Karena dia sudah punya pekerjaan yang layak dan memang dia iki mau sudah balik. Lah terus piye? Bal yukallafu al-kasbu. Ketika kok memang dia mampu untuk bekerja sebagai tukang jualan kain atau misalkan punya toko jualan sembako misalkan. Aslinya dia mampu, wong sudah umur 20 tahun, 25 tahun misalkan. Tapi enggak mau. Itu saya tidak wajib menafkahi dia. Lah terus piye? Dia diperintah untuk melakukan kerja. Jadi di zaman sekarang ku memang kebanyakan anak-anak SMP, SMA itu seumuran segitu itu sudah bisa kerja di zaman sekarang. Ada yang
nelayan, ada yang memang jualan di pasar dan lain-lain, sudah banyak. Tapi ketika nantinya anak-anak tersebut sudah punya pekerjaan, maka orang tua tidak wajib menafkahi. Terus pertanyaannya gini, apakah anak-anak di pondok pesantren yang umurnya sudah balik itu wajib dinafkahi orang tua? Wajib. Jadi memang dalam kitabnya Mbak Imam Nawawi, dalam kitab Kasyifatus Saja dan kitab-kitab lain, itu memang ulama mengatakan ketika ada seorang anak yang meskipun sudah balik, sudah dewasa, misalkan umur 20 tahun, 25 tahun, dia mencari ilmu agama, atau zaman sekarang ngaji di pondok pesantren. Itu biaya nafkah sehari-harinya itu ditanggung oleh orang tua. Orang tua memang yang wajib menafkahi. Jadi mulai makan, minum, kebutuhan beli kitab dan lain-lain itu memang orang tua yang menanggungnya. Karena apa? Dia masih punya tujuan mencari ilmu, yang ilmu ini akan nantinya di masyarakat akan berguna sekali untuk penyebarannya. Jadi anak yang di pondok pesantren ngaji, benar-benar ngaji, itu meskipun toh sudah balik, maka orang tua wajib menafkahi mereka. Tapi kalau memang anak kok memang tidak mondok di pesantren, tidak mencari ilmu, tapi sudah kerja, lah itu beda lagi. Itu orang tua tidak wajib menafkahi. Jadi memang orang-orang yang memang di pondok pesantren ngaji atau tidak di pondok pesantren, tapi tujuannya ngaji langsung ke kiai, ke majelis taklim dan lain-lain, memang ketika dia memang butuh biaya perjalanan ngaji, ya memang orang tua yang tanggung jawab memang. Nah itu memang kan banyak di pondok pesantren yang belum bisa kerja. Kebanyakan seperti itu. Nah itu orang tua yang tanggung jawab. Makanya sebagai orang tua itu tanggung jawab menafkahi anak. Punya tanggung jawab membiayai anak mondok pesantren ngaji ataupun makan minum dan sehari-hari itu memang orang tua itu memang tanggung jawabnya besar.